Wadidaw, terkuak lagi kebusukannya. Hai Dona. Jika hakimnya jujur dan adil, pasti dia tahu bahwa kasus ini sebenarnya kasus yang dibuat-buat. Jadi semoga Pak Hakim benar-benar menegakkan keadilan dan kejujuran. Selamat pagi, siang, malam. Apa kabar Indonesia? Kita membahas masalah kasus Nikita Mirzani lagi ya. Maaf, saya bukan fans berat Nikita Mirzani. Cuman saya melihat masalah kasus ya, kasus yang terjadi dengan Nikita Mirzani yang saya rasa itu adalah sebuah kriminalisasi seperti saya waktu dulu di tahun 2013. Jadi saya di sini cuman ingin bersuara kebenaran. Jadi kita menunggu tanggal 28 Oktober untuk hasil dari vonis yang akan dijatuhkan kepada Nikita Mirzani oleh majelis hakim. Apapun itu, mau dihukum atau tidak, nanti kita lihat. Jika hakimnya jujur dan adil, pasti dia tahu bahwa kasus ini sebenarnya kasus yang dibuat-buat. Jadi semoga Pak Hakim benar-benar menegakkan keadilan dan kejujuran. Jangan sampai mentang-mentang Pak Hakim adalah tangan Tuhan di muka bumi untuk menjalankan hukum, tapi Bapak telah menyalahgunakannya. Nanti Bapak akan menanggung semua akibat perbuatan Bapak Hakim di hadapan Tuhan Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi saya himbau Bapak Hakim, bisalah berbuat adil dan jujur. Jangan mau disuap atau disogok oleh yang membayar Anda itu pelapor. Saya mohon, saya tahu karena saya pernah mengalaminya, jadi saya tahu tingkah laku para oknum-oknum hukum yang sebenarnya adalah mafia hukum itu sendiri. Jadi salam akal sehat, semoga Bapak Hakim benar-benar bisa menegakkan keadilan, bukan karena duit ya. Salam Indonesia, sampai jumpa. Menuntut di bawah ketentuan undang-undang. Padahal itu 3 tahun minimal. Wadidaw, terkuak lagi kebusukannya. Hai Dona. Ya, satwa liar itu minimal dituntut minimal 3 tahun. Lu bisa ngasih cuma 1 tahun doang. Ada apa ini? Ya, kita mau mikir positif kalau lu nggak disogok, tapi minimalnya aja 3 tahun, tapi kan dapat bisa 1 tahun. Wadidaw. Orang jahat tuh emang bener kebusukannya akan dibongkar satu persatu sama Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat hidup tidak tenang selama-lamanya karena kebusukan Anda sendiri. Oh ala Dona terenggiling, kukiralah kau menjalankan tugas negara ini dengan amanah. Ternyata sesuai lah dengan muka. Memintanya kau udah mukanya jelek, tingkah lakunya jangan jelek. Ini mukanya jelek, tingkah lakunya jelek. Ya ampun, apalagi lah disebut kau ini ya. Complicated lah ya. Nikita Mirzani merasa lega setelah dia membacakan pledoi di persidangannya. Kemarin, Nikita Mirzani nggak kuasa menahan air matanya setelah dia selesai membacakan nota pembelaannya. Seperti kita tahu bersama, alasan jaksa menuntut Nikita Mirzani, salah satunya sikap Nikita Mirzani selama di persidangan yang katanya kurang baik lah, melawan, dan lain sebagainya. Nikita Mirzani juga menyampaikan bahwa sikap jaksa juga kurang baik. Seperti Nikita sempat berdebat dengan salah satu jaksa. Jaksa itu tuh berkata sama Nikita Mirzani, "Oh, melawan ya? Berani ya? Tunggu aja nanti pembalasannya." Seperti itu tuh jaksa ngomong sama Nikita Mirzani. Waduh, kok bisa ya seorang jaksa tuh ngomong kayak gitu? Kasar loh itu. Jadi apa bedanya dong sikap Nikita Mirzani sama sikap jaksa itu? Bener nggak guys? Sebenarnya tuntutan jaksa nih ke Nikita Mirzani ini tuntutan untuk kesalahannya Nikita Mirzani atau tuntutan pribadi dirinya sendiri?
Ini cuma nanya doang nih ya. Tapi guys, terlepas dari ketegangan itu semua, Nikita Mirzani gue lihat kemarin tuh udah terlihat lebih senang, ya kan? Dia udah berbaur sama wartawan, walaupun ya dia selalu berbaur sama wartawan, tapi ini udah kayak bercanda-bercanda sama wartawan. Bahkan dia udah menyampaikan kayak berikutnya gue harus pakai surat segala macam, cap dan lain sebagainya, banyak bercanda-bercanda lah. Terus kayak dia bilang mau party, pokoknya kayak gitu-gitu sampai kerudungnya kayak jatuh ketawa sama wartawan. Terus dia juga udah ngobrol gimana keadaan Bang Fahmi, ya kan. Pokoknya udah bercanda-bercanda, itu satu kelegaan, bahkan senang juga ya kan kita lihatnya. Sebenarnya ada beberapa poin-poin penting atau beberapa kasus yang kita wow banget nih kita sampaikan di dalam persidangan. Cuman gue nggak akan sampaikan lagi secara detail, karena gue tahu lo semua pasti udah nonton kan video-video yang beredar. Yang jelas di sini baik itu Nikita Mirzani atau kita semua berharap hakim bisa menggunakan kebijakannya dengan hati nuraninya dalam memutuskan hukuman yang saat ini sedang Nikita jalani. Bener nggak guys? Coba deh komen di kolom komentar. Mengapa Dr. Reza Gladys begitu spesialnya di mata para JPU sehingga tuntutannya terhadap Nikita Mirzani itu melebihi tuntutan kepada kasus korupsi yang telah merugikan negara ratusan miliar bahkan ratusan triliun. Adalah salah satu poin yang sangat berani ya yang dibacakan oleh Nikita Mirzani ketika di ruang sidang kemarin dalam pledoi yang telah dibuatnya ya. Dan poin yang tak kalah hebohnya adalah ketika Nikita Mirzani membaca bahwa sungguh bobroknya moral para JPU yang menangani kasusnya. Bagaimana menurut kalian? Ya namanya pledoi ya kan, suka-suka Nikita Mirzani mau ngomong apa, kan sekarang keputusannya sama Pak Hakim. Dia mau ngomong secara langsung bagaimana perilakunya JPU, itu hak-haknya dia ya kan. Jadi tangan-tangan para komentator yang bisa mungkin dibayar ya mereka ya, karena mungkin mereka buzzer ya kan. Begini aja dia udah berani ngomong begini, uangnya 3,4 masih diminta sama dia. Itu hak terdakwa mau ngomong apa, karena keputusan itu ada di hakim. Jadi suka-suka dia mau ngomong apa ya. Cuma ya kalian tuh cukup melihat dari videonya itu ya, gimana itu JPU-nya senyum-senyum atau seperti karakter mereka itu yang bisi-bisi atau apa, di situ aja kalian nilainya. Kan ini cerita panjang cuy, belum keputusan hakim. Wajar aja JPU ngomongnya begini, 11 tahun penjara ya. Terus Nikita Mirzani pledoinya itu begini ya, kita nonton aja, nggak usah komentator ya, kecuali tahu kali hukum bagaimana. Ini ada aja kalian inilah itulah udah. Kalau kita mak-mak di rumah nonton aja. Secara logika ya, kalian sendiri pun ada kalau kasus nggak akan bisa muncul klien kayak sini Nikita Mirzani. Jangankan kalian, aku pun nggak bisa kayak dia ya. Di depan hakim dia ngomong kayak gitu, di depan hakim, di depan JPU-nya pun langsung ngomong kayak gitu. Coba pikir, yang kalian kira dia ngerti itu atau dia nulis itu tidak diperiksa sama pengacara juga? Diperiksa pengacaranya itu. Kemudian ini bagaimana saya bicarakan nggak ini di depan hakim? Ya mungkin diizinkanlah sama pengacaranya, kan nggak tolol itu pengacaranya siapa dulu. Ini aja kita nonton aja, nonton aja. Ya, jadi bagi siapa yang mendukung bahwa barang overclaim itu aman, bisa dipakai dan tidak ada hukumnya, ya udah. Tahu aja, tahu sama tahu pasti ada udah di balik bakwan. Mungkin mereka juga jual seperti itu, ya kan? Tapi kalau banyak yang tidak setuju, berarti mereka tahu bahwa efek sampingnya adalah hukumnya. Kalau muka rusak itu bagaimana? Lalap pemerasan. Dia yang nyari sini Nikita Mirzani lewat si Mail. Seharusnya si Mail yang harus ditanya-tanya pertanyaan itu banyak harus sama si Mail di persidangan. Mail, oh Mail.